Mari kita buka Roma pasalnya yang kedua. Ini kelas yang kelima. Minggu lalu kita belajar Allah menyatakan dirinya dengan ciptaannya, dan pernyataan Allah ini membuat bahwa semua manusia harus beribadah kepadanya. Tapi karena mereka tidak mau memuliakan Allah sebagaimana Allah adanya, Allah menyerahkan mereka yang paling banyak adalah berbicara soal keinginan hati. Keinginan hati yang memalukan, keinginan hati termasuk pikiran-pikiran yang terkutuk. Dalam kelas kita yang kelima ini kita masuk pada Roma pasal 2. Mari kita coba baca sejauh mana bisa kita mengerti cara menafsirkan kitab Roma ini. Kita setuju bahwa surat ini adalah surat misi, yaitu di mana Paulus mau ke Roma, ke Spanyol, ya. Jadi mari kita coba memikirkannya mengenai Roma pasal 2 ini dengan konsep misinya Paulus mau membagikan berkat rohaninya kalau dia tiba di Roma. Kan itu tujuan surat Paulus, ya. Aku mau membagikan berkat rohani kepadamu, dan baik oleh imanmu maupun oleh imanku, supaya kita dikuatkan satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian, dengan konsep misi Paulus ke Spanyol, dia membagikan berkat rohaninya. Kita jumpa Roma pasal 2. Mari kita coba baca. Di studio kami ada sedikit gerimis, ya. Nah, tapi kita harap tidak terlalu, masih bisa kelas kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Ada bagian kitab suci yang gampang kami mengerti, tapi ada bagian yang sulit kami mengerti. Hanya sejauh mana Tuhan Yesus mau, sejauh itulah kami mengerti. Berilah kami mengerti sejauh yang Tuhan kehendaki. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan kami. Amin. Roma 2 ayat 1 kita baca sampai ayatnya yang ketiga. Judulnya dibuatnya Hukuman Allah atas semua orang. Jadi Paulus kembali lagi tujuan misinya, semua manusia sudah berdosa. Mari kita lihat. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedang engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Sampai di sini kita baca. Apa yang bisa kita lihat? Yang pertama, Paulus memakai kata hai manusia, baik dalam ayat 1
dan ayat 3. Dan engkau, hai manusia, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, tidak dibedakan Paulus, siapa saja pun yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Baik, sekali lagi kita baca ayat 2 dan 3. Tetapi kita tahu, di sini Paulus ikut bersama dengan pendengar ataupun penerima suratnya, bahwa mereka sama-sama tahu. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi tidak ada perbedaan antara siapa saja pun. Allah itu jujur dalam penghakimannya. Ayat 3 kita ulangi. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka? Jadi Paulus masuk dalam ayat 3 ini, apakah engkau juga sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Bagaimana kita dapat menafsirkan ayat ini? Saya mencoba dengan dasar Yohanes pasal 8. Perempuan yang tertangkap basah berbuat zina dan dibawanya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka ini menghakimi perempuan yang berbuat zina ini dan dibawanya kepada Tuhan Yesus, dan mereka berkata, menurut undang-undang Musa, orang yang demikian harus dilempari batu. Itu penghakiman yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dalam zamannya Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu dalam cerita ataupun ayat 2, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Bolehkah kita menafsirkan ayat 1 dan ayat 3 ini berdasarkan Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11? Orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat mencoba menghakimi perempuan yang tertangkap berbuat zina ini. Ya, kalau penghakiman itu berlangsung secara jujur, maka itu yang diungkapkan dalam cerita itu, bahwa orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini bukan orangnya yang jujur, karena mereka juga melakukan hal yang sama, tetapi mereka menghakimi orang lain. Aturannya menurut ayat ini, apa tadi dikatakannya? Yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, makanya saya mencoba menafsirkan ayat ini dengan Injil. Mungkin kita maju selangkah. Jadi apa yang dilakukan oleh rasul-rasul? Kemungkinannya, di mana dasar mereka berpijak? Semua kita tahu kalau dasar perjanjian lama, semua dasar perjanjian baru ada dasarnya di dalam perjanjian lama. Tetapi kalau rasul-rasul, di manakah rasul-rasul ini berpijak untuk menyatakan keadilan Allah itu jujur? Pasti kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Yesus waktu dia menegakkan bahwa penghakiman Allah itu jujur.
Jadi orang Farisi yang berbuat hal yang sama tidak berhak menghakimi perempuan ini. Itu yang bisa kita mengerti dalam cerita ini. Jadi siapakah hai manusia? Atau hai manusia, siapakah hai manusia yang menghakimi ini dalam cerita ini? Belum dikasih tahu siapa orangnya. Tapi kemungkinannya besar itulah orang-orang yang memegang Taurat. Karena pasal 1 yang dibicarakan orang yang menyembah berhala, yang tidak memiliki Taurat tertulis dalam pegangan mereka. Tetapi mereka ini bangga karena ada Tauratnya, menganggap lebih benar daripada orang-orang yang tidak punya Taurat. Tetapi kalau kita menafsirkan ayat 1 sampai ayat 3 ini berdasarkan Yohanes 8, mengertilah kita bahwa orang-orang yang punya Taurat tadi juga melakukan hal yang sama seperti dalam ayat sebelumnya, dalam pasal 1. Nah, dengan demikian gampang kita mengerti ayat ini. Dia menghakimi, kan begitu tadi ya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, jadi tidak terkecuali siapapunnya yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Maka orang Farisi yang membawa perempuan itu tidak bebas dari salah. Kalau memang penghakiman itu dengan jujur. Maka Yesus berkata kepada mereka, barang siapa dari antara kamu yang tidak berbuat dosa, dialah yang berhak menghakimi perempuan ini, dialah yang pertama melemparkan batu kepadanya. Karena penghakiman itu secara jujur dikatakan dalam cerita itu, maka orang-orang Farisi dan Saduki yang paling tua meninggalkan perempuan itu. Inilah penghakiman yang secara jujur termasuk Taurat dan jujur termasuk dengan suara hati mereka. Karena pasal 1 Taurat mereka adalah suara hati mereka. Jadi dalam cerita perempuan yang tertangkap basah ini, Yesus memakai dengan suara hati mereka akan menuduh bahwa mereka juga sama dengan perempuan ini. Sehingga kalau penghakiman itu jujur, itulah makanya mereka meninggalkannya, oleh sebab mereka juga melakukan hal itu dalam diri mereka. Baru dikatakan sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya, ini renungan kita yang pertama. Jadi siapa saja pun dia, kalau dia berbuat salah, tidak mungkin dia lepas dari hukuman Allah. Tidak mungkin luput. Siapapun dia. Apa alasannya? Alasannya karena penghakiman Allah itu secara jujur atas mereka sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Begitulah kita menafsirkan ayat 1, 2, dan 3. Mereka ini menghakimi orang-orang yang tidak bertaurat, menganggap mereka lebih baik, tetapi orang ini juga melakukan hal yang sama. Maka dikatakan tadi di situ, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Jadi sebaiknya kalau kita menghakimi orang lain, lebih baik apa? Hakimi dulu diri kita. Supaya jangan kita juga sama dengan dia yang kita hakimi itu. Ya, makanya yang berhak menghakimi adalah yang sudah menilai dirinya sendiri tidak bersalah dalam hal ini, itu boleh dia menghakiminya. Karena penghakiman Allah akan berlangsung dengan jujur. Dan jangan nanti kita sangka bahwa kita lepas dari penghakiman itu karena kita banyak tahu undang-undang Tuhan, Taurat, kalau dalam bagian ini. Baik, saya ulangi sekali lagi, ayat 1, 2, dan 3 ini saya coba menafsirkannya dengan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, di mana orang-orang Farisi dan ahli Taurat menghakimi perempuan yang berbuat zina, berbuat dosa.
Tetapi mereka ini sendiri juga melakukan hal yang sama. Karena itu katanya ya, kalau engkau menghakimi orang lain, hakimilah dulu dirimu sendiri. Dan kalau engkau menghakimi orang lain, jangan sangka kalau engkau melakukannya juga, engkau tidak akan luput dari penghakiman Allah. Tidak luput dari hukuman Allah. Saya baca ayat 4 dan 5 selanjutnya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu? Ini sudah mulai masuk. Tahu ya? Ya, kemarin juga, minggu lalu juga tahu bahwa ada pencipta, tapi mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya. Makanya mereka juga hidup tidak seharusnya, kan gitu ya? Ya, ini juga sama. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu? Jawabnya tahu ya, karena mereka orang ini tahu. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Apa yang kita tahu ayat 4 dan ayat 5 yang mereka tahu? Pasal 1 mereka tahu dari penciptaan kuasa Allah ya, kemuliaannya, tapi tidak memuliakannya. Dalam ayat 4 dan 5 mereka tahu sifat Allah mereka. Mereka tahu sifat Allah. Bagaimana sifat Allah itu? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Jadi Allah itu sangat berkemurahan. Kesabarannya ya. Jadi Allah itu panjang sabar, itulah salah satu buah Roh Kudus. Dan kelapangan hatinya. Ini waktu saya belajar tentang kelapangan hati, maksudnya kelapangan hati ini luas hati Allah itu. Kelapangan hati di sini luas, bisa menerima siapa saja pun orang kalau datang kepadanya. Itu maksudnya di sini kelapangan hatinya. Makanya tadi orang yang tidak disunat pun karena Allah itu lapang hatinya, banyak tempatnya di dalam hati mereka, di dalam hati Allah. Sifat bagaimanapun bisa diterimanya. Itu artinya di sini kelapangan hatinya. Jadi 3 sifat Allah di sini, menganggap kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Siapa saja bisa diterimanya. Ya, itulah artinya Allah itu lapang hati. Jadi kalau kita punya orang lapang hati, artinya kita tidak sulit bergaul. Kita bisa menerima semua sifat orang. Bagaimanapun sifatnya, tingkah lakunya, pendidikannya, kekayaannya, pangkatnya, hartanya, miskinnya, penyakitankah, cantiknya kah, jeleknya kah. Karena dia lapang hati, semua bisa masuk di dalam hatinya. Kalau pepatah orang Karo seringkali katakan, kelapangan hati itu seperti induk ayam katanya ya. Iya, kelapangan hatinya seperti induk ayam katanya ya. Semua bisa dikerem kena anak nandai, bicara uga apa pejahatnya. Iya, inilah kelapangan hati Allah. Jadi Paulus mengungkapkan kepada orang Roma bagaimana kelapangan hati orang, bagaimana kelapangan hati Allah itu. Ingat ya, kenapa dia masukkan kelapangan hatinya? Karena banyak orang yang belum mendengar Injil, itu maksudnya sini. Makanya Allah itu mau menerima siapa saja. Karena itu aku berutang kepada orang Yahudi dan yang bukan Yahudi, kepada orang barbar dan kepada orang berpendidikan. Karena Allah itu lapang hati dan dia mau masukkan semua sifat orang yang ada seperti ini.
Tetapi dalam hal ini lain. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Masih berkemurahan dia, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Bisakah Anda lihat ini dalam Yohanes pasal 8 tadi, kelapangan hati Tuhan Yesus? Kesabarannya. Di mana kulihat kelapangan hati Tuhan Yesus dalam cerita Yohanes pasal 8? Dia tanya perempuan itu, kah? Di manakah orang itu? Tidak adakah yang sudah menghukum engkau? Tidak Tuhan, sudah pergi mereka semua. Itu kan menunjukkan kelapangan hati Tuhan Yesus. Supaya orang yang melakukan yang sama dengan perempuan ini, maunya jangan dia pergi. Karena Yesus mau menerima dia dan tidak menghukumnya. Kan ini kesabaran Allah ya. Aku pun tidak menghukum engkau, katanya ya. Pulanglah dan jangan lagi berbuat dosa. Itu yang dituntutnya dalam kelapangan hatinya, dalam kesabarannya, di dalam kemurahannya, menuntun orang ini supaya bertobat. Itu dikatakannya ayat sini. Jadi kalau kita lihat Allah itu masih lapang hati ya, itu satu tujuannya, supaya kita bertobat. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, pasti kita senang ini ya. Iya, menuntun namanya ya, menuntun, dibawa ya. Diberi kesabaran Allah, diberi kemurahannya, kekayaan, kesehatan, kesukacitaan, ya semuanya baik. Rupanya tujuannya supaya kita bisa bertobat. Ayat 5. Ini berita pekabar Injil 5 ini ya. Tetapi oleh kekerasan hatimu. Siapa yang keras hatinya di sini? Yang dihakiminya kah? Atau yang menerima surat kah? Atau yang menghakimi ini kah? Atau kurasa yang paling cocok apa? Hei manusia. Kan itu 2 kali tadi ya. Hei manusia, hei manusia. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Jadi walaupun dikasih Tuhan kesabarannya, kelapangannya, kemurahannya, tetapi karena kekerasan hati mereka tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Mungkin sekarang, mungkin nanti pada hari penghakiman, bisa selama kita hidup murka Allah terjadi, dan bisa juga nanti waktu masa penghakiman, waktu Injil menghakimi semua. Itu dalam ayat 16. Cukup ya, ayat 15 sudah jelas kita tahu ya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi dalam ayat 5 ini kita belajar kekerasan hati. Apa artinya kekerasan hati di sini? Tidak mau tahu apapun perbuatan Allah bagi dia. Enggak ada sangkut pautnya membawa dia kepada pertobatan. Berikutnya, engkau menimbun murka. Berarti kalau ada kemurahan Allah dan orang tidak bertobat, itu artinya sedang menimbun murka Allah di atasnya. Karena bisa juga kita berkata, ya aku jahatnya katanya ya. Tapi diberkati juga kan begitu ceritanya dalam bagian ini. Makanya Paulus sebagai pemberita Injil tadi dalam mengungkapkan kebaikan Allah itu, dan karena lambatnya Allah itu murka, nah rupanya tujuannya supaya mereka bertobat. Tadi ada teman yang sedang membaca Kisah Rasul pasal 5. Anda tahu itu Kisah Rasul pasal 5 kah? Ananias dan Sapira. Baru kenapa begitu murkanya Allah
mati anak Ananias dan Safira di depan Rasul Petrus. Di situ Allah kelihatan tidak panjang sabar. Tetapi dalam pengertian saya, sesuai dengan kitab Keluaran dan Perjanjian Baru, saya buat ilustrasinya dari tengah-tengah orang karo. Kalau dia bawa tomat ke pasar, dan di dalam keranjang itu ada satu busuk. Menurut Anda bagaimana dibuat yang punya tomat ini? Maka yang punya tomat ini akan katakan, supaya jangan dirusakkannya semua tomat yang cantik ini, ya yang busuk ini dikeluarkanlah dari keranjang itu. Kalau enggak nanti semuanya busuk dibuatnya. Jadi dalam masa Hari Raya Pentakosta, kita lihat kekudusan gereja begitu tajam. Mereka semua sehati, penderitaan, hidup kudus, dan mujizat dilaksanakan oleh Tuhan. Datanglah tomatnya satu yang busuk. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Allah menguduskan semua perjanjian baru yang baru dimulainya sejak Hari Raya Pentakosta. Enggak mau dia dicemarkan oleh Ananias dan Safira itu. Dalam bagian ini Allah untuk menguduskan jemaat yang baru ini, tidak kelihatan kemurahannya, tidak kelihatan kepanjang sabarannya, tapi dalam bagian itu Allah menguduskan gerejanya pada abad pertama itu. Tapi di sini Paulus masih melihat bahwa kemurahan Allah, kepanjang sabarannya, dan ini merupakan kesempatan untuk bertobat. Jadi inilah yang dibagikan Paulus kepada jemaat Roma. Mana tahu di tengah-tengah jemaat Roma itu memang mendapatkan kemurahan Allah banyak, kesabaran Allah banyak, dan mendapatkan kelapangan hati Allah yang begitu banyak. Tetapi mereka tidak mengerti apa tujuannya. Walaupun mereka berbuat dosa, apa artinya kok Tuhan masih memberkati kita? Apakah Tuhan tidak peduli? Peduli dia. Tapi demikianlah Tuhan caranya. Karena dia panjang sabar menunggu kapan pertobatan kita. Tapi kalau tidak, maka semuanya ini sedang menimbun murka Allah. Pada hari di mana dia murka dan pada hari penghakiman akan tiba. Ayat 4 dan 5, sifat Allah itu panjang sabar menuntun kita kepada pertobatan. Mulai kita masuk ayat 6 sampai ayat 11. Apa yang kita bisa mengerti dalam bagian ini? 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang ulu. Apa yang bisa kita baca dalam bagian ini? Yang sederhana kita bisa baca, Alkitab membagikan dua golongan manusia. Manusia orang Yahudi dan manusia orang yang Yunani. Ataupun lebih sederhana, yang bukan Yahudi. Jadi Alkitab kita membagi dua golongan manusia. Satu golongan Yahudi, satu golongan yang bukan Yahudi. Artinya ialah yang memiliki Taurat dan yang tidak memiliki Taurat. Yang kepadanya diberikan janji Allah dan yang kepadanya tidak diberikan janji Allah. Yang dia adalah umat Allah dan yang satu ini bukan umat Allah. Cuma dua bagian itu sejak Kejadian pasal 12.
itu keturunan Abraham. Sebelum itu tidak. Sebelum itu hanya antara Kain dan Habil ya, yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi sejak mulai Kejadian pasal 12 Abraham dipilih, maka Alkitab kita menceritakan dua golongan. Satu keturunan Yahudi dan satu keturunan yang bukan Yahudi dan yang sering mereka sebut orang Yunani. Dalam bagian ini apa yang kita bisa mengerti? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu pertama. Mari kita baca 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Kedua, yang mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Ini ciri orang yang pertama dalam bagian ini. Ya, ini sering juga ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Dan kalau kita baca ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan Tauratlah yang dibenarkan. Dan kalau Anda baca nanti beberapa dalam pasal 2 ini, kita akan menemukan seolah-olah hidup kekal itu dapat diperoleh kalau dia tekun berbuat baik. Tekun mencari kemuliaan, tekun mencari kehormatan dan ketidakbinasaan. Baru 8, tetapi murka, itu kedua. Dan inilah yang sering menjadi perdebatan ataupun dikatakan tidak ada serasi dalam penafsirannya. Jadi saya ulangi 7. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Allah ya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi dalam bagian ini ada kesan kita melihat apakah mungkin ada orang yang berbuat baik memperoleh hidup yang kekal. Apa maksud Paulus? Tapi kalau kita melanjutkan maju sebentar lagi, mari kita maju ayat pasal 39 umpamanya, pasal 39 kita selangkah maju ke depan. Jadi bagaimana pasal 39? Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah dituduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi semua ada di bawah kuasa dosa. Apakah mungkin orang yang berada di bawah kuasa dosa itu melakukan kebaikan untuk mendapatkan hidup kekal itu? Itu yang kita pertanyakan. Baru kalau kita baca Yesaya 64 ayat 6, saya baca. Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saya ulangi, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Baik, kita sudah melihat kenyataan ini. Bisa dia berusaha berbuat baik, tapi tidak sampai kepada ukuran yang diharapkan untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Nanti jumpa lagi kita pasal 7. Memang ada niat untuk berbuat baik, diusahakannya, tetapi yang jahat itu cuma yang dilakukannya. Itulah pengalaman Paulus, maka dia berani berkata, aku ini manusia yang celaka. Nah, jadi dalam bagian ini kita langsung sambung ayat 16.
16 dari Roma 2. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Tuhan. Injil itu yang akan menghakimi. Kenapa dia masuk menghakimi hati? Karena di dalam hati itu kelihatan bahwa dengan tekunnya berbuat baik, dengan tekunnya mencari kemuliaan, dengan tekunnya mencari kehormatan dan ketidakbinasaan, tidak akan bisa sampai kepada standar Injil yang akan menghakimi. Kalau diperhitungkan Injil dengan kebaikan mereka ini, maka kenajisannya yang akan kelihatan yang ada di dalam hati mereka. Makanya Nabi Yesaya berkata, iya, kebaikan kami ini pun hanya seperti kain najis saja, tidak sampai walaupun sudah diusahakannya betul-betul bagaimana baiknya dia hidup, tapi waktu dihakimi oleh Injil Yesus Kristus pada hari penghakiman itu, maka tidaklah dia tahan. Makanya Paulus katakan tadi, dia masuk dalam masa penghakiman ini, itu standarnya adalah Injil Yesus Kristus. Inilah alasannya. Jadi kalau jawabnya, ya tidak mungkin. Ya, ayat 8. Jadi tidak mungkin melalui berbuat baik cukup untuk bisa dia memperoleh hidup yang kekal itu. Karena kenajisan dalam kebaikan itu pun ada kenajisan dan akan diselidiki dalam semua isi hati mereka. Tidak mungkin, itu maksudnya sini. Nah, jadi kalau memang saya menafsirkan surat Roma tadi, Paulus bukan menunjukkan semuanya kejahatan, tapi dia mengangkat satu orang yang begitu baik, dan dia memang berusaha. Dan kemungkinannya itu Pauluslah dalam cerita ini. Tetapi di dalam pasal 7 dia mengatakan, waktu aku mau melakukan yang baik itu, duluan yang jahat itu. Karena itu aku sudah menjadi manusia yang celaka. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari hidup mautku ini? Karena semua manusia sudah di bawah kuasa dosa. Niat ada, tapi tidak dapat dilakukannya. Berikutnya 8. Ini golongan yang kedua. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ini nyata dalam hukumannya. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Pada ayat 9 apa yang mereka alami? Penderitaan. Ini kembali kepada hukum Taurat. Orang yang melakukan hukum Taurat memang ada hidupnya dalam kebahagiaan. Itulah undang-undang Taurat. Tetapi kalau dia melanggar undang-undang Taurat seperti ini, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, penderitaan, kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diberikan semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi sampai di sini Paulus tidak membedakan kali orang Yahudi dan orang Yunani. Ya, tidak membedakan antara mereka berdua. Ya, jadi memang dalam undang-undang Taurat, kalau mereka taat kepada Taurat, mereka diberkati. Ya, itu prinsip di dalam undang-undang Taurat. Ya. Tentu Anda ingat itu orang kaya dan orang miskin dalam Lukas pasal 16. Di mana orang kaya siang malam ya berpesta pora ya, dan ada si Lazarus miskin di situ ya. Itu ceritanya Taurat itu. Ya. Tetapi dia salah mengerti. Karena menurut dia dengan berkat yang banyak itu, seperti tadi kemurahan Allah yang banyak itu, dia tidak tahu bahwa itu tujuan Allah menuntun dia kepada pertobatan. Sesudah dia dalam cerita itu mati, baru dia sadar. Ceritakanlah itu kepada
abangku masih ada 5 saudaraku, supaya mereka bertobat. Karena dalam kemurahan dan kesabaran Allah melimpahkan mereka kekayaan dan berkat seperti itu, tetapi dia tidak bertobat. Karena menurut dia sudah dekat dengan Allah karena banyak kemurahan Allah bagi dia, sesuai dengan Taurat. Si Lazarus ini orang-orang berdosa ini, makanya dia tidak diberkati. Itulah caranya Lukas 16 itu menceritakan bahwa orang yang hidup di dalam Taurat itu diberkati. Makanya tadi kesabaran Allah itu, kemurahannya bukan menunjukkan bahwa dia memang benar, tapi menuntun mereka kepada pertobatan itu. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Mari kita sambung ayat 12 sampai ayat keberapa kita bisa baca, kita coba. Ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Semua hukumnya, ya ini nggak enak bacanya 12 ini. Hukum kan itu di dalam uraian yang sudah kita baca, yang sudah saya kirimkan itu ya. Hukumnya. Jadi orang yang tidak memiliki Taurat, ya seperti kita dulu ya, bangsa kita kan nggak ada Taurat ya. Tetapi orang Yahudi ada Taurat. Tetapi kita akan dihakimi dengan hati nurani kita. Itu coba kita lihat ayat 14. Langsung kita baca. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ini ada 2 golongan lagi ya. Golongan yang punya Taurat, jelas dikatakan jangan mencuri, kan jelas ya. Tetapi bagaimana kalau kita orang yang bukan Yahudi, tidak ada undang-undang kita mengatakan jangan mencuri. Maka dikatakan oleh Paulus ini, tapi orang yang tidak memiliki undang-undang ini, waktu dia mencuri, maka hati nuraninya itu sendiri akan menuduh dia bahwa ini salah. Katakanlah umpamanya kita tidak pernah diajar, janganlah memindahkan batas tanah kita dengan tanah orang lain umpamanya. Waktu kita bekerja di ladang, nggak ada orang, bisa kita cangkuli, akhirnya ladang kita tambah hari tambah lebar. Karena mungkin di dalam alasan kita, ya supaya jangan banyak rumputnya. Tetapi hati nurani kita berkata ini sudah salah. Karena kamu sudah memindahkan batas tanah itu. Ini yang dimaksudkan Paulus di sini. Taurat yang ada di dalam hati manusia itu. Jadi walaupun dia tidak punya hukum Taurat seperti bangsa Israel menerima undang-undang Taurat di Gunung Sinai, dan itu mereka basta, mereka tahu oh ini salah gitu ya. Iya. Tetapi kita nggak punya itu. Tetapi walaupun kita nggak punya, nah, kan yang mendengar surat Paulus ini kemungkinannya nanti kan ada orang Rom, mungkin ada juga orang Yahudi, ada juga yang bukan Yahudi dalam cerita ini. Nah, jadi bagaimana undang-undang kami kalau kami memang tidak ada undang-undang Taurat? Tidak ada undang-undang Allah mengatakan kepada kami, janganlah kamu memindahkan batas tanah, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berzina. Nggak ada itu. Tetapi hati kita itu yang dimasukkannya di sini. Jadi dalam bagian ini Paulus mencoba menunjukkan ada Taurat di dalam semua manusia. Yang punya Taurat tertulis dan yang tidak punya Taurat tertulis di dalam hatinya. Kita baca sekali lagi ayat 14, ya ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat
akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Cakap karona, kam erban sukat-sukatna, bujur entah lang tingkah laku itu. Manusia itu menjadi standar ukurannya. Benarkah atau salah apa yang dilakukannya itu? Ini yang pertama sekali. Makanya kalau kita katakan waktu Kain dan Habil, kan belum ada berita hukum Taurat jangan membunuh. Belum ada. Tetapi waktu Kain sudah membunuh Habil, waktu Tuhan katakan, "Hai Kain, di manakah adikmu Habil?" Terjadilah penghukuman bagi dia. Karena dirinya sendiri sudah menyatakan apa yang dilakukannya itu salah. Makanya di sini Paulus berani katakan, ya, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Kita reban suka-suka, nah kata orang Karo, apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak? Hati nurani kita, diri kita sendiri ada ukurannya. Tapi kalau orang-orang Yahudi, dia ada tertulis karena mereka sudah diberikan Allah undang-undang bagaimana mereka hidup nanti di tanah Kanaan, di tanah perjanjian itu. Tapi yang bukan orang Israel, disebutkan orang Yunani, entah bangsa apapun dia, makanya bangsa-bangsa yang tidak memiliki orang Taurat, di mana Tauratnya? Itu ada di dalam hati mereka, mereka sendiri menjadi Tauratnya. Jadi kita bisa mengetahui yang benar atau tidak, apa yang kita lakukan. Kita lanjut ke 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Jadi Paulus berani kali menunjukkan bahwa ada hukum Taurat di dalam hati semua orang. Makanya hati orang itulah yang menuduh bahwa kelakuannya ini bermusuhan dengan kehendak Allah. Walaupun Allah tidak katakan. Ya, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Rubah hati ya Bas. Salah kamu itu. Ya. Walaupun tidak ada orang mengatakan, tetapi kita sendiri dalam kita membela karena menuduh dalam hati suara hati kita, salah kamu lakukan ini. Iya, salah kamu lakukan ini. Dalam satu ilustrasi waktu saya baca, mula-mula saya khotbah, saya baca ada satu orang yang membunuh bayi. Ditaruh di situ, bayi itu karena memang orang tuanya dikatakannya miskin. Jadi kalau kamu ambil anak ini, bayi ini, karena aku tidak mampu untuk membiayainya. Karena itu kalau kamu ambil bayi ini, ambillah uang ini sebagai uang makannya bayi ini. Karena aku tidak sanggup memelihara bayi ini. Jadi datanglah seorang ini naik sepeda, dia mau ambil uangnya, tapi tidak mau mengambil anak ini. Dengan sederhana ya, dilanggarnya lah bayi ini dengan sepedanya. Diambilnya uangnya itu, berarti bayinya sudah meninggal, uangnya dibawanya. Jadinya pergilah dia ke kantor pos, karena ada urusannya. Sampai di kantor pos secara tidak sadar dia mengatakan, bukan aku yang membunuh bayi itu. Bukan aku yang membunuh bayi itu. Jadi orang lain semuanya menjadi
Heran, apa yang diceritakannya? Dia datang ke kantor pos untuk mengantarkan surat, kok dia menceritakan bahwa bukan aku yang membunuh bayi itu. Dan singkat ceritanya, dalam cerita ilustrasi itu, ketahuanlah oleh masyarakat bahwa ada bayi yang di tengah jalan digilas oleh sepeda dan sudah mati. Dengan munculnya ini di dalam surat kabar, terpikirlah orang bahwa memang pada waktu dia kantor pos itu diungkapkannya yang tidak dia sadari, walaupun tidak ada yang menuntut, tapi hatinya rupanya sudah menuntut, maka diungkapkannya, bukan aku yang membunuh bayi itu. Dan akhirnya Anda bisa tahu, karena dia mengantarkan surat dan orang bisa tahu surat siapa yang diantarkan ini, siapa yang tadi jam begini mengantarkan surat kantor pos, ya akhirnya ketahuanlah bahwa dialah yang melakukan kejahatan itu. Waktu ditanya, aku memang butuh uangnya, tapi aku tidak mau ngambil bayinya. Akhirnya bayinya itu digilasnya oleh sepedanya itu dan pulanglah dia. Dari mana dia tahu? Dari hati nuraninya itulah yang menuduh bahwa dia salah membuat hal itu. Karena kalau dia mau mengambil uangnya, dalam cerita itu, ya haruslah diambilnya bayi itu dan dialah yang akan memeliharanya. Tetapi karena dia melakukan yang jahat, ya dia tidak mau bayinya tapi uangnya mau, ya akhirnya inilah ayatnya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Menuduh hatinya yang jahat tadi, uangnya diambilnya, tapi bayinya tidak dipeliharakannya. Paulus berani mengatakan, yang tidak punya Taurat, ada Taurat di dalam hati mereka. Ya, kita orang yang bukan orang Yahudi tidak punya Taurat. Tetapi semua hati nurani kita menjadi Taurat kita, apa yang kita lakukan, jahat ataukah baik. Paulus membagi dua, ada yang punya Taurat, tertulis, ada yang hatinya menjadi Taurat. Ayat 16, ini penutup. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Ya, Injil adalah kekuatan Allah, itulah diberitakan Paulus. Aku berhutang Injil. Injil itulah satu-satunya jalan pengampunan dosa. Injil itulah satu-satunya yang dapat membenarkan orang berdosa di hadapan Allah. Oleh darah Kristus kita akan dibenarkan. Tahu kita semua. Makanya Paulus katakan ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi. Baik yang punya Taurat tidak menyelamatkan, maupun perbuatan baik oleh orang yang memiliki suara hatinya sendiri menjadi hukumnya, akan dihakimi. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kembali kepada cerita yang tadi. Apa yang tersembunyi di dalam hati ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli orang Farisi yang membawa perempuan yang berzina ini dihakimi, dibawa ke hadapan Yesus? Apa yang tersembunyi di dalam hati mereka yang tidak diungkapkan? Ya, yang tidak diungkapkan. Maka Tuhan Yesus memakai hukum hati nurani tadi. Dia tidak memakai Taurat, tetapi dia memakai hukum hati nurani. Barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa seperti perempuan ini, kamulah yang pertama melemparinya. Itu bukan Taurat dipakai Yesus untuk menyatakan keberadaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menghakimi ini. Yesus memakai suara hati mereka yang akan menjadi hakim mereka. Di sini Paulus katakan Injil itulah nanti menjadi hakim atas semuanya apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Bagus ya? Makanya kita ingat langsung waktu pemilihan
Daud menjadi raja ya. Ingat itu 1 Samuel pasal berapa itu ya? Pasal 16. Waktu Samuel mau memberkati siapa yang mau menjadi raja untuk menggantikan Saul, kan begitu ya. Akhirnya dilihatnya satu-satu anak-anaknya ini, anaknya Isai, oh ini tampang ini begini. Lantas Tuhan katakan kepada Samuel, satu pun tidak ini. Baru dikatakan, adakah yang lain gitu ya? Nah, baru dikatakan di dalam 1 Samuel 16 itu ayat 7. Allah tidak melihat bagian luarnya ya, tetapi Allah melihat hati. Kembali di sini Paulus memakai dua istilah ini. Dia memakai Taurat yang tertulis menjadi standar tingkah laku kita. Tetapi Paulus juga memakai suara hati kita menjadi standar tingkah laku kita di hadapan Allah. Barulah terakhir nanti akan dihakimi sesuai dengan Injil Yesus Kristus yang kuberitakan ini kepadamu. Ini saya uraikan, mungkin 2 hal saya bisa tambahkan. Kalau pasal 1 tadi mereka dihakimi karena mereka melihat kemuliaan Allah dari ciptaannya. Itu ya, pasal 1 ya. Tetapi mereka tidak memuliakannya. Karena itulah mereka dihakimi. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang jahat, yaitu karena sudah hukumannya. Baru yang kedua, ini tadi dari ciptaannya. Nah, baru masuklah Paulus yang terakhir mengenai Yesus. Bahwa semua akan dihakimi menurut ukuran Yesus. Injil yang diberitakan oleh Yesus. Di mana dosa kita dapat diampuni. Dan dia menceritakan itu. Jadi kalau dia buat semua jalan memperoleh hidup yang kekal tadi melalui kebaikan kah? Atau melalui Taurat kah? Apakah itu sesuai dengan ukuran Injil yang diberitakan oleh Yesus di dalam perjanjian Injil yang sudah kita baca? Makanya tadi kita mulai satu bagian berpikir, kalau begitu Paulus ini sebenarnya dekat dengan Injil. Karena kalau Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah Injil. Dan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau ini nanti ditegakkan menghakimi semua hati manusia, maka apakah dia berbuat baik? Apakah suara hatinya menuduh? Ataukah dia dalam Tauratnya tidak akan bisa masuk memperoleh hidup yang kekal? Karena ini sudah ada satu ukuran. Jadi apa yang ada di dalam hati yang tersembunyi tadi akan semua diungkapkan. Itulah dimasukkannya ditutupnya 16. Maka waktu kita membaca surat Roma kita masuk dalam cerita, ini berita misi ini. Bagaimana orang bisa dibenarkan? Bagaimana orang bisa memperoleh hidup yang kekal? Maka dalam bagian 16, hal itu akan menampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tidak terlalu sulitkah? Beritakanlah Injil. Baik atau tidak baik waktunya, diterima atau tidak diterima, supaya Injil itu menjadi standar penghakiman semua manusia. Apakah dia menolak ataukah dia menerimanya? Karena di dalamnya lah cuma satu-satunya kita dapat memperoleh hidup yang kekal tadi. Makanya Paulus tutup pada ayat 16 ini. Apakah suara hati kita menuduh kita? Ataukah Taurat kita sudah kita tidak bisa penuhi seluruh tuntutan Allah? Apakah kita melihat ciptaannya tapi kita tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya? Paulus bisa katakan, karena kita semua sudah di bawah kuasa dosa, tidak mampu. Orang yang memiliki Taurat tidak mampu melakukan Tauratnya. Orang yang melihat ciptaan Allah tidak mampu memuliakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Orang yang memiliki suara hati tidak mampu dia melakukan apa yang bertentangan di dalam hatinya untuk memihak kepada Allah. Karena kita semua, Roma pasal 39 tadi, sudah di bawah kuasa Allah semuanya. Maka yang nanti akan menghakimi sesuai dengan ukuran Injil yang kuberitakan kepadamu, itulah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Itulah yang ditutupnya. Mari kita berdoa. Kami telah belajar satu bagian bahwa hukum Taurat diberikan kepada orang Yahudi. Tetapi kepada kami diberikan hati nurani yang tahu salah dan yang benar. Tetapi kami diberitahu langit dan bumi menceritakan kemuliaan Allah. Tetapi karena kami telah di bawah kuasa dosa, kami tidak mampu memuliakan Allah. Itulah sebabnya hukuman akan menimpa kami kalau kami melakukannya dengan kekuatan diri kami sendiri. Tanpa Injil kami tidak akan dapat dibenarkan. Tanpa Injil kami tidak mungkin memuliakan Allah, yang dimana pada akhirnya kami harus dihadapkan dengan Injil Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk membenarkan kami satu persatu, yang berusaha baik dengan hati nuraninya, yang berusaha baik dengan sifat secara memang jiwanya berbuat baik. Secara Taurat memang suka melakukan Taurat. Tetapi kami sadar kami di bawah kuasa dosa tidak mampu melakukannya ini. Biarlah apa yang kami mengerti malam ini menjadi bagian kami, dan kami melihat kemuliaan Allah, di mana di dalam Yesuslah satu-satunya tuntutan semua Allah dapat dipenuhi. Terpujilah namamu Yesus Tuhan kami. Amin.